Ya, untuk pembahasan yang dilanjut tadi. Nah, sekarang masuk ke jurnal tentang memori. Ya, jadi di sini memori biasanya disebut juga dengan istilah komputer storage, komputer atau komputer memori. Memori merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian penting dalam komputer modern dan letaknya dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori adalah perangkat yang berfungsi mengolah data atau instruksi. Semakin besar memori yang disediakan, semakin banyak data maupun instruksi yang dapat mengolahnya. Nah, sejarah memori. Bentuk awal memori komputer yang sebenarnya menggunakan drum sebagai bagian bekerja dengan data dimuat ke drum. Drum adalah silinder logam dilapisi dengan bahan ferromagnetik merekam. Drum juga memiliki sederet membaca menulis kepala yang menulis dan kemudian membaca data yang disimpan. Memori ini magnetik merupakan bentuk awal dari memori komputer. Cincin keramik magnetik disebut core. Disimpan informasi menggunakan polaritas medan magnet. Memori semikonduktor adalah memori komputer pada sirkuit terpadu atau chip referred sebagai random memory access atau disebut juga dengan RAM. Ini memungkinkan data yang akan diakses secara acak, tidak hanya di urutan itu. Direkam memori magnetic drum secara independen ditemukan oleh beberapa orang. Sebuah uang menemukan pulsa magnetik mengontrol perangkat asas yang memori inti magnetik berbasis B. Kenneth Olsen menemukan komponen-komponen penting paling dikenal untuk magnetic core memory. Paten nomornya yaitu 3161861 dan menjadi salah seorang pendiri Digital Equipment Corporation. Untuk selanjutnya adalah Jay Forrester. Jay Forrester adalah seorang pelopor dalam pengembang komputer digital awal dan diciptakan RAM, Random Access penyimpanan magnetik. Nah, jadi fungsi memori itu untuk penyimpanan data. Nah, di sini ada jenis-jenis memori. Ada RAM. RAM itu merupakan singkatan dari Random Memory Access, berfungsi untuk menyimpan data atau instruksi sementara. Nah, terus selanjutnya ada ROM, Read Only Memory. Jadi read only memory ini dapat bekerja ketika komputer dalam keadaan mati atau hidup. Isi dari ROM secara default sudah disediakan dari pabrik. Agar komputer berfungsi normal, memori ini harus selalu bekerja. Nah, yang selanjutnya ada cache memory. Cache memory merupakan memori yang bersifat seperti ROM, bekerjanya lebih responsif. Selanjutnya ada hard disk. Hard disk adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, selanjutnya ada flash disk atau yang disebut juga dengan USB, merupakan memori eksternal yang bersifat portable ya, fungsinya sama dengan hard disk, yaitu tempat penyimpanan secara permanen. Nah, selanjutnya ada DVD. DVD adalah cakram padat yang dapat digunakan menyimpan data termasuk film dan sebagainya. Selanjutnya ada CD atau disebut juga dengan compact disc, adalah cakram optik digital yang digunakan untuk menyimpan data. Nah, jadi hasil pembahasannya kita dapat mengetahui tentang manfaat memori, terus pengetahuan tentang memori gitu. Terus untuk kesimpulannya memori merupakan sistem aplikasi penyimpanan ya. Nah, mungkin sekian pembahasan memori dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.